Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang topik bahasan metabolisme. Pada bagian yang kedua ini kita masih membahas tentang enzim ya. Kalau video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur, komponen, dan juga sifat dari enzim, maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang cara kerja dan juga faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Langsung saja, bagaimana sebenarnya enzim itu bekerja? Jadi enzim itu bekerja dengan meningkatkan kecepatan reaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivasi atau EA. Nah, apa yang dimaksud sebagai energi aktivasi? Energi aktivasi itu adalah energi minimal yang harus ada untuk memulai terjadinya reaksi. Jadi energi minimal yang harus ada untuk memulai terjadinya reaksi. Sebagai gambaran, ini ada grafik yang menunjukkan reaksi tanpa menggunakan enzim yang hitam ini ya, dan juga reaksi dengan menggunakan enzim yang putih. Nah, kita lihat dua grafik ini berbeda. Lebih landai yang dengan menggunakan enzim. Ketika dia tidak menggunakan enzim, dia akan membutuhkan energi aktivasi yang lebih tinggi. Ini energi aktivasi di sini. Jadi, ketika dia sudah terpenuhi energi aktivasinya, dia baru bisa bereaksi untuk membentuk produk. Nah, ketika diberi enzim, pada grafik yang menggunakan enzim, ini dia akan turun. Jadi energi aktivasinya dia akan turun, sehingga energi yang dibutuhkan untuk mengubah substrat menjadi produk dia lebih sedikit dibandingkan jika tanpa menggunakan enzim. Inilah yang disebut sebagai meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, sebenarnya tanpa enzim pun itu reaksi tetap memungkinkan untuk terjadi. Namun tentunya membutuhkan energi yang sangat besar. Dan tentunya kalau ini terjadi pada makhluk hidup, ini tidak efektif dan efisien. Mengapa demikian? Karena makhluk hidup itu kan dia memiliki toleransi terhadap suhu yang terbatas. Dan peningkatan energi itu biasanya diikuti dengan peningkatan suhu. Dan ketika dia tidak menggunakan enzim, energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kan tinggi. Dan ketika suhu ini sangat tinggi, maka tubuh dari makhluk hidup itu juga tidak akan bisa bertahan. Itulah mengapa dalam proses metabolisme seluruh makhluk hidup itu membutuhkan adanya enzim. Nah, ini adalah gambaran umum bagaimana enzim itu bekerja. Jadi enzim dia akan bekerja dengan menggunakan sisi aktifnya, di mana substrat ini dia akan melekat pada sisi aktif enzim. Dan sisi aktif enzim ini dia akan bekerja sebagai cetakan substrat. Kemudian dia juga menekan substrat sehingga keadaan dari substrat ini menjadi stabil. Selain itu, sisi aktif dari enzim ini juga menyediakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya reaksi pada substrat. Nah, ketika substrat ini sudah bereaksi, dia akan membentuk produk, dan produk ini akan terlepas dari sisi aktif dari enzim. Sehingga sisi aktifnya menjadi bebas kembali dan dia bisa mengikat substrat yang lain. Itu secara umum gambaran kerja enzim seperti itu. Nah, cara kerja enzim ini bisa dijelaskan melalui dua teori. Ada teori yang pertama dikenal sebagai teori gembok dan kunci, lock and key teori. Dan teori kedua adalah teori kecocokan terinduksi atau induced fit teori. Kita akan membahas ini satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Seperti namanya, teori gembok dan kunci ini diibaratkan enzim dan substrat itu seperti gembok dan kunci. Enzimnya sebagai gemboknya, substratnya sebagai kuncinya. Nah, enzim sebagai gembok ini dia memiliki sisi aktif yang sangat spesifik dan dia bentuknya tetap tidak berubah. Itu kalau menurut teori gembok dan kunci. Sehingga substrat yang bisa masuk ke dalam enzim itu juga dia spesifik. Tidak bisa sembarang substrat bisa masuk ke dalam enzim tertentu. Jadi sangat spesifik sekali. Itu kalau menurut teori gembok dan kunci.
Jadi sisi aktifnya sangat spesifik dan bentuknya tetap. Itu kuncinya di situ. Nah, kemudian kalau teori kecocokan terinduksi, kita lihat gambarnya. Nah, kalau kita perhatikan sisi aktif dari enzim, kalau menurut teori kecocokan induksi, ini dia tidak sama persis dengan bentuk dari substratnya. Namun dalam prosesnya, ketika terbentuk kompleks enzim dan substrat, ketika terjadi pengikatan substrat pada sisi aktif enzim ini dia akan menyesuaikan bentuknya dengan substrat, sehingga substrat ini dapat melekat pas dengan sisi aktif dari enzim. Kemudian ketika sudah terjadi produk ini akan dilepaskan dan sisi aktif dari enzim itu akan kembali lagi seperti semula. Nah, itu penjelasan dari teori kecocokan terinduksi. Dia sisi aktifnya spesifik namun fleksibel, dapat berubah menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, itu teori kecocokan terinduksi. Nah, lalu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kerja dari enzim? Jadi ada banyak sekali faktor ya. Ada konsentrasi substrat, ada konsentrasi enzim, ada suhu, pH atau derajat keasaman, aktivator dan inhibitor. Nah, ini semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja dari enzim. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama yaitu konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat ini berhubungan dengan kecepatan reaksi. Ketika konsentrasi substrat ini tinggi, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksinya juga akan semakin tinggi. Reaksinya akan semakin cepat. Namun, ini hanya terjadi sampai pada batas tertentu saja. Kita lihat grafiknya. Nah, kita lihat grafiknya ya. Di awal, ketika substrat ditambahkan, kecepatan reaksinya dia akan bertambah. Namun semakin lama, semakin banyak substrat, kecepatan reaksinya dia akan semakin melandai sampai pada titik tertentu di mana kecepatan ini dia stagnan walaupun konsentrasi substrat ini ditambahkan terus. Nah, di mana kondisi stagnan ini terjadi atau kecepatan maksimal ini terjadi? Kecepatan maksimal terjadi itu ketika semua sisi aktif dari enzim sudah berikatan dengan substrat atau kondisinya sudah jenuh. Jadi ketika sisi aktifnya sudah berikatan semua dengan substrat, walaupun ditambah dengan substrat sebanyak-banyaknya, dia tidak akan mempercepat terjadinya reaksi. Itu konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi. Nah, kemudian pengaruh konsentrasi enzim. Nah, kalau konsentrasi enzim ini kita lihat grafiknya ya. Semakin banyak enzim yang ditambahkan, maka kecepatan reaksinya dia akan semakin bertambah. Kenapa demikian? Karena sisi aktif dari enzim ini kan bisa digunakan berkali-kali. Jadi walaupun dengan sedikit enzim ini dapat mengkatalisis sejumlah besar substrat. Namun ketika enzim ini ditambah, semakin ditambah, otomatis sisi aktif yang bebas pun juga semakin banyak. Semakin banyak substrat yang bisa melekat pada sisi aktif dari enzim. Otomatis karena substrat yang direaksikan semakin banyak, maka kecepatan reaksinya juga akan semakin meningkat. Itu pengaruh konsentrasi enzim terhadap kecepatan reaksi. Kemudian pengaruh suhu. Nah, suhu ketika dia naik, otomatis energinya dia juga naik. Ketika energi naik, maka kecepatan reaksi juga naik. Namun, ada namunnya. Suhu ini berkaitan dengan sifat dari enzim yang merupakan protein. Protein akan rusak atau terdenaturasi ketika suhu mencapai titik toleransi yang melebihi titik toleransi dari protein tersebut. Maka protein akan terdenaturasi. Nah, ketika protein enzim ini terdenaturasi, maka dia sama sekali tidak akan bisa menjalankan reaksi. Nah, ini ya, kecepatan reaksi dia akan bertambah hingga mencapai suhu optimum. Kita lihat grafiknya. Dan kecepatan reaksi akan menurun pada suhu yang lebih tinggi sampai terjadinya denaturasi. Ini kita lihat ada grafik yang hitam. Ini rata-rata pada makhluk hidup suhu optimal untuk mencapai kecepatan maksimal ya.
pada enzim, mereaksikan reaksi dengan penambahan enzim, ini secara umum ada pada suhu berkisar antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Itu kecepatan maksimal di suhu tersebut. Dan di atas suhu tersebut dia akan mengalami penurunan sampai pada titik sekitar 50 derajat Celcius ke atas. Dia akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena protein enzimnya sudah mengalami denaturasi. Nah, pada beberapa organisme, ini pada bakteri termofilik ya, dia memiliki struktur protein enzim yang dia lebih khusus dan dia lebih toleran terhadap panas. Nah, tentunya suhu optimumnya juga dia lebih tinggi daripada suhu optimum pada makhluk hidup yang lain. Kalau pada bakteri termofilik ini ada di sekitar 80 derajat Celcius ini untuk suhu optimalnya. Lebih dari itu dia akan mengalami denaturasi sehingga tidak terjadi proses reaksi. Nah, pada suhu yang rendah, enzim ini menjadi tidak aktif. Dan pada suhu terlalu tinggi, dia akan mengalami terdenaturasi. Jadi paling cocok adalah ketika di suhu optimum. Kalau pada manusia dan makhluk hidup yang lain, ini sekitar 36 sampai 38 derajat Celcius. Oke, itu pengaruh suhu. Kemudian bagaimana jika pengaruh derajat keasaman atau pH? Ternyata sama saja. Jadi setiap enzim itu dia memiliki rentang toleransi pH yang masing-masing. Tapi rata-rata ini berkisar antara derajat 6 sampai 8. Di luar batas toleransi tersebut, enzim akan mengalami denaturasi karena dia mengikuti sifat dari protein enzim. Selain dia dipengaruhi oleh suhu, ternyata dia juga bisa terdenaturasi oleh pH. Nah, ini ada gambar grafik di mana grafik ini menunjukkan dua enzim yang berbeda. Yang pertama adalah enzim pepsin yang bisa ditemukan di dalam lambung, dan juga enzim tripsin yang merah ini dia biasa ditemukan di enzim usus halus. Nah, kedua enzim ini bekerja pada pada pH yang berbeda. Kita tahu bahwa kondisi lingkungan di lambung itu asam, sedangkan di usus halus dia basah. Nah, ini keduanya memiliki pH optimum yang berbeda. pH optimum pada pepsin itu berkisar antara 2, sedangkan pada tripsin dia berkisar antara 8. Nah, lebih dari itu atau kurang dari itu, dia kecepatan reaksinya tidak optimal dan sampai batas toleransi terluar dia akan terdenaturasi. Itu derajat keasaman. Kemudian ada lagi yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu aktivator dan inhibitor. Yang dimaksud aktivator itu adalah molekul yang dia mempermudah terjadinya ikatan substrat dengan enzim. Aktivator mengaktifkan kerja enzim. Nah, ini contohnya ion klorida pada enzim amilase. Sedangkan inhibitor berarti dia lawannya, dia menghambat. Molekul yang dapat menghambat terjadinya ikatan antara substrat dengan enzim. Jadi menghalangi substrat untuk bertemu dengan enzim. Nah, kalau berdasarkan reaksinya, inhibitor ini dibagi menjadi dua macam. Ada inhibitor reversible dan ada inhibitor irreversible. Reversible artinya dia dapat balik lagi, enzimnya dapat kembali fungsional lagi pada kondisi tertentu. Tapi kalau irreversible, dia tidak dapat balik lagi, artinya enzimnya sudah dirusak oleh inhibitor. Nah, kalau berdasarkan cara kerjanya, ini inhibitor dibagi menjadi dua. Ada yang pertama inhibitor kompetitif. Dari kata kompetitif berarti inhibitor ini dia akan berkompetisi dengan substrat untuk berikatan dengan enzim. Jadi dia rebutan dengan substrat untuk berikatan dengan enzim. Itu inhibitor kompetitif. Ada lagi inhibitor non kompetitif, berarti tidak berkompetisi. Lalu bagaimana dia merusak enzim? Dia mencegah mengikatnya substrat pada enzim. Dia merusak sisi aktif dari enzim. Itu inhibitor non kompetitif. Nah, inhibitor non kompetitif ini biasanya dia termasuk juga pada inhibitor irreversible karena dia merusak sisi aktif dari enzim. Sedangkan kompetitif dia masuknya ke inhibitor reversible, dapat balik pada kondisi tertentu. Kondisi yang seperti apa? Ketika ini kan dia berkompetisi. Jadi semakin untuk mengurangi efek dari inhibitor kompetitif ini harus ditambahkan substrat yang banyak.
itu kecepatan reaksinya akan bertambah. Nah, ini gambaran umumnya ya, inhibitor kompetitif. Jadi dia akan berkompetisi dengan substrat, sehingga ketika inhibitor kompetitif ini sudah melekat pada sisi aktif dari enzim, maka substratnya tidak akan bisa melekat pada sisi aktif enzim. Sudah keduluan oleh inhibitor kompetitif. Nah, itu yang dimaksud dengan inhibitor kompetitif. Dan ini kalau ditambah dengan substrat semakin banyak, maka inhibitor kompetitifnya ini akan kalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah inhibitor non kompetitif. Perbedaannya di sini. Nah, kalau inhibitor kompetitif itu dia akan menghalangi substrat untuk menempel dengan inhibitor tersebut menempel pada sisi aktif. Sedangkan kalau non-kompetitif, dia terikatnya menempelnya pada selain sisi aktif dari enzim, bagian lain dari enzim. Dan karena inhibitor kompetitif ini dia melekatnya di sisi yang lain, maka mengakibatkan sisi aktif dari enzim tersebut akan berubah bentuk. Otomatis karena bentuknya berubah, substratnya tidak bisa masuk. Nah, ini biasanya sifatnya adalah irreversible atau tidak dapat balik. Walaupun ditambah dengan substrat sebanyak-banyaknya, tetap saja kecepatan reaksinya tidak akan bertambah. Nah, itu inhibitor. Mungkin demikian ya yang disampaikan tentang apa itu faktor dari yang mempengaruhi kerja dari enzim dan juga bagaimana cara kerja dari enzim. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi manfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.